Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari yang kemarin kita sudah lalui, yaitu kita berdoa puasa 10 hari dan hari itu sudah berlalu. Saya kemarin merenungkan setelah ini apa ya saudara. Gitu. Dan pagi hari ini saya mau bagikan akan satu kebenaran yang sekali lagi kebenaran selalu harus kita respon dengan sikap hati yang haus dan lapar, saudara. Ketika kita merespon kebenaran itu dengan sikap hati yang haus dan lapar, janji Tuhan adalah kita akan dipuaskan oleh kebenaran itu. Dan kita tahu persis bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini yuk sama-sama ya saudara dan saya merenungkan apa yang Tuhan katakan. Supaya apa? Satu hal, iman kita dibangkitkan. Ketika kita merenungkan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan berbicara demikian. Barang siapa tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ini kerinduan hati Tuhan, yaitu setiap orang percaya ketika dia mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia merenungkan, itu arti kata merenungkan salah satunya dia rindu mengalami kebenaran itu. Dan saya mendorong diri saya sendiri dan saya juga mendorong saudara-saudara yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita punya hati ya haus lapar akan firman Tuhan. Dan satu lagi kita rindu mengalami kuasa kebenaran yang memerdekakan itu, saudara. Ini benar-benar saya doakan, saya rindukan jemaat Kahal khususnya. Benar-benar hari-hari ini minta sama Tuhan dan Roh Kudus akan tolong kita supaya kita ini benar-benar tenggelam dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran itulah yang menuntun hidupmu dan hidupku untuk hidup jadi benar. Ya, ini penting sekali. Saya akan bacakan satu kebenaran yang sangat-sangat sering kita dengar. Sangat sering, bahkan kita mungkin hafal, saudaraku ya. Injil Matius pasal 28 ayat 20b saja ya. Saya bacakan di sana dimulai dengan kata dan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulang, dan ketahuilah aku, Yesus berbicara, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan menyertai dan kata senantiasa. Senantiasa itu berarti terus menerus. Ya, terus menerus. Percayailah bahwa perkataan Tuhan ini ya dan amin. Ya. Apapun keadaan saudara, Tuhan ada di sana. Ya. Kalau hari-hari engkau terpuruk, percayailah Tuhan menyertaimu. Kalau engkau sedang bahagia, percayalah Tuhan ada di sana juga. Jadi apapun kondisi kita hari-hari ini, kebenaran ini tidak terpengaruh oleh kondisi kita. Ya, kebenaran ini adalah janji Tuhan Yesus kepada kita, yaitu Dia menyertai kita senantiasa. Sampai kapan? Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Jadi ini satu kebenaran yang luar biasa. Dan ini perlu kita renungkan. Ya. Pertanyaannya, saya selalu ngomong begini ya. Pertanyaannya, ketika Tuhan menyertai, seharusnya apa yang terjadi dalam hidup kita? Begitu saudaraku ya. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan, dia bergelut di dalam bidang pernikahan.
orang itu kalau menikah ya, nur dia ya. Tapi ada juga yang enggak menurut saya ya. Dia nur dia itu nanti lama-lama suami istri itu seperti kakak adik ya. Bahkan ada yang mukanya hampir sama. Suami istrinya mukanya itu hampir sama ya. Hamba Tuhan itu ngomong demikian. Saya perhatikan memang ada sih yang sudah menikah lama gitu, mukanya memang mirip ya. Istri maupun istri mirip suaminya, suaminya juga mirip istrinya, begitu saudaraku ya. Dan saya percaya kata menyertai ini kalau kita respon dengan benar, memang ada kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini hari demi hari diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Jadi kata menyertai ini bukan berhenti seperti ini, saudara. Saya sering sampaikan juga, menyertai, oh Tuhan menyertai aku, berarti Tuhan menolong aku, menyembuhkan aku ketika sakit, mempunyai masalah, Tuhan tolong. Benar, itu benar ya, tidak salah. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Karena Tuhan sebenarnya menyediakan hal yang lebih besar daripada itu. Penyertaan Tuhan itu lebih mengacu kepada keserupaan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi ini benar-benar saudara dan saya mesti merenungkan kata-kata ini. Aku menyertai kamu senantiasa. Sekali lagi pertanyaannya, terus apa yang harus terjadi dalam hidupku? Ya, ini penting saudaraku. Ya. Karena saya ngomong begini, kalau kita hanya mentok atau berhenti pada kata menyertai Tuhan dengan pemikiran kita, oh Tuhan menyertai aku, ketika aku punya masalah Tuhan tolong. Oh ketika aku sakit Tuhan sembuhkan aku. Pokoknya yang berhubungan dengan diriku itu Tuhan tolong. Itu benar, tapi sekali lagi saya tekankan jangan pernah berhenti di situ, saudara. Karena kadang-kadang ya, kadang-kadang apa yang kita pikir belum tentu Tuhan pikir. Nah, itu yang jadi masalah, saudara. Ya, contohnya karena saya banyak juga lihat orang yang katanya ya percaya Tuhan. Oh ya percaya Tuhan, percaya perkataan firman Tuhan, terus dia berdoa dan Tuhan seakan-akan tidak menolong. Lah, dia tahu-tahu meninggalkan Tuhan, saudara. Ini bahaya. Ya, saya percaya sekali lagi panggilan Tuhan di dalam kata menyertai itu lebih mengacu kepada keserupaan kita dengan Tuhan. Ya, ini menarik sekali. Dan saya rindu, ya, saya rindu. Tuhan, aku pengen, ya, aku rindu. Dan ini terus saya doakan supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan ini salah satu seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dia ngomong gini, dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Nah itu salah satu inti dari penyertaan Tuhan itu, saudara. Dia harus besar, aku semakin kecil. Ya. Kalau Tuhan menyertai kita, perkataan menyertai dan dia Tuhan atau Tuhan, nah kita harus mengerti, oh dia Tuhan dalam hidupku. Oh dia Tuhan dalam hidupku. Ini penting. Supaya apa? Kita ini benar-benar menghormati Tuhan. Ya. Tidak memanfaatkan Tuhan di dalam penyertaannya di dalam kehidupan kita, tapi kita benar-benar menghormati Tuhan karena semakin dalam penyertaannya itu kita semakin rindu mengenal Dia. Yesus Tuhan itu seperti apa sih? Ya? Yesus Raja itu seperti apa sih? Yesus kebenaran itu seperti apa sih? Gitu saudaraku ya. Nah, ini harus kita kembangkan. Harus saya ngomong, harus dikembangkan ya. Nah, saya akan kasih contoh di dalam Alkitab. Ini menarik sekali. Saudara kalau membaca kisah Yusuf ya.
kisah Yusuf di Kejadian 37. Yuk mari kita baca ini sebagai contoh ya. Ini kisah yang luar biasa sekali dan ini menjadi kisah yang inspiratif dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Kejadian pasal 37 itu menceritakan tentang Yusuf ya. Yusuf dikatakan oleh Alkitab dia disayang sama Yakub karena dia lahir pada masa tuanya Yakub ya. Dan Alkitab mengatakan demikian ya. Oh, sorry. Wah, saya salah membuka Alkitab. Bentar ya. (37) ya. Dikatakan pasal 37 ayat 3 dikatakan demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Ya. Saking sayangnya Yakub pada Yusuf, dia dibuatkan jubah yang maha indah. Ya. Wah, ini awal malapetaka bagi Yusuf, saudaraku. Tapi kalau kita membaca Alkitab, Yusuf ini memang orang yang baik, ya. Orang yang bibit unggul begitu ya. Sehingga kalau kita membaca Alkitab ini dalam Kejadian, kita tahu Yusuf ini memang orang yang istimewa ya. Dikatakan demikian ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah ya. Jadi saudara-saudaranya 11 ini jadi kaku hati, bahasanya kita sekarang ya, jengkel, dan mereka tidak mau menyapa Yakub dengan ramah ya. Kasar kalau ngomong begitu ya. Tapi perhatikan ini saudaraku ya. Terus di samping itu Yusuf mimpi. Nah, ya. Dasar Yusuf orangnya juga polos atau tidak tahu, dia itu mungkin orang sekarang ngomong tidak berhikmat, sudah tahu dibenci malah dia menceritakan mimpi yang dia dapat, saudara. Dan akibatnya kalau kita baca ayat 5, maka suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakannya pada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci. Ya. Tadi sudah tidak menyapa dengan ramah atau benci, ini lebih benci lagi. Anak ini macam-macam aja ya, gitu mungkin ya. Terus kalau kita baca ayat 8, ya, mimpi lagi Yusuf. Dan ayat 8 mengatakan gini, lalu saudara berkata padanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Karena mimpi yang kedua ini, bapak ibunya semua saudaranya menyembah dia, begitu saudaraku ya. Tafsir mimpinya seperti itu. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka ya. Jadi tadi awalnya ada benci, lebih benci, makin benci, saudaraku ya. Dan saudara lihat akibat kebencian mereka, akhirnya Yusuf dijual jadi budak, saudaraku ya. Ya, Yusuf dijual jadi budak sampai ke Potifar ini. Lihat, perhatikan yang luar biasa, saudaraku ya. Pasal 39 ya. Ini sudah dijual di Potifar, ayat 2 mengatakan ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Yusuf disertai Tuhan dan dia menjadi orang penting di rumah Potifar. Ya. Luar biasa, dia diangkat derajatnya tinggi meskipun budak, saudaraku ya. Dia dipercayakan segala sesuatu yang dimiliki Potifar. Ya, luar biasa sekali. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Ya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Ini luar biasa sekali. Baca selanjutnya ya. Si istri Potifar ternyata tergoda sama sama Yusuf, ya.
digoda, tapi Yusuf tidak mempan ya, karena dia orang yang takut akan Tuhan, saudaraku ya. Perhatikan ayat 8, saudara, 39 ayat 8 ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku. Perhatikan kata bantuanku. Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya. Bahkan di rumah ini ya, tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada diserahkannya kepadaku selain engkau. Ya. Jadi ini saya menangkap sesuatu, saudaraku, ketika Yakub berbicara kepada istri Potifar. Seakan-akan, ya, seakan-akan. Itu semua karena kepintaran Yusuf. Ya, seakan-akan seperti itu ya. Pada ayat 2, kenapa ya Yusuf seperti itu? Karena Tuhan yang menyertai. Ya. Tuhan, ya Yusuf tidak ngomong, oh itu semua karena Tuhan. Enggak, belum, saudaraku ya. Tapi dia seakan-akan membanggakan dirinya begitu ya, saudaraku ya. Dan akibatnya, saudara tahu, Yusuf setelah peristiwa itu dia dimasukkan penjara ya, sama Potifar, karena difitnah sama istri Potifar ya. Kemudian perhatikan ayat 23 pasal 39. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Ya. Perhatikan ini, Tuhan menyertai Yusuf, ya. Terus habis itu pasal 40 menceritakan tentang dua pegawai Firaun yang melakukan kesalahan dan mereka di penjara, di mana Yusuf sebagai pengelolanya, ya. Kemudian satu hari mereka bermimpi dan juru minuman menceritakan mimpinya dan mimpinya ditafsirkan dengan benar. Wah, luar biasa sekali ini. Ya, setelah ditafsirkan mimpinya, Yusuf mengatakan demikian. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, saudaraku ya. Jadi meskipun di penjara Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf belum sadar akan hal ini, saudaraku ya. Ya seakan-akan ini hebatku begitu ya, menurut pemikiran saya, saudaraku ya. Setelah juru minuman keluar dari penjara, anehnya Alkitab catat demikian. Ya. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ini menurut saya aneh, saudaraku ya. Ini peristiwa besar di dalam hidup juru minuman itu. Dalam 3 hari, persis 3 hari, dia dikeluarkan dari penjara, dikembalikan kepada dudukannya. Tapi dia lupa sama si Yusuf. Aneh menurut saya ya. Yaitu menurut saya ya, Tuhan membuat dia lupa. Ya. Dan akhirnya Yusuf harus menunggu di penjara itu 2 tahun kemudian, saudaraku ya. Alkitab catat demikian. Dan setelah 2 tahun itu Firaun yang mimpi, saudaraku ya. Saudara tahu semua ceritanya, mimpinya kayak apa. Dan baru ingat juru minuman itu, oh iya, di penjara dulu aku pernah ditolong itu sama si namanya Yusuf. Akhirnya Yusuf menghadap Firaun. Dan ayat 16, pasal 41 ayat 16 ini luar biasa. Ketika Yusuf menghadap Firaun, dia mengatakan begini. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Perhatikan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ini beda sekali, saudara. Ya. Tuhan menyertai Yusuf, ya, dan dia ngomong ini aku. Kan hari-hari ini banyak juga yang seperti wah dipakai Tuhan hebat, merasa dirinya hebat, bukan Tuhan yang hebat, begitu, saudaraku ya. Tapi hebatnya adalah
ketika Yusuf diproses, ya, dia tidak sadar-sadar waktu pertama kali dia dibuatkan jubah mahal indah, dia disuruh bapaknya pergi mencari saudaranya, jubah mahal indahnya dibawa. Oh, udah tahu loh, akibat jubah mahal indah itu dia dibenci saudaranya. Dia pergi cari pakai jubah mahal indah itu buat apa? Buat pamer mungkin saudara ya. Ya pergi tuh cari saudara yang pakai jubah mahal. Wah, saudaranya cuma jengkel. Dah dibunuh aja. Ya, Ruben pengen nolong akhirnya dijadikan budak saudara ya. Nah, diproses sama Tuhan. Supaya apa? Ketika Tuhan menyertai hidup kita, seperti contohnya Yusuf ini, bukan aku lagi yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa penyertaan Tuhan itu jangan kita manfaatkan. Bahasa saya manfaatkan ya, sebagai penolong, penyembuh dari sakit, pelepas dari masalah, itu benar, semua tidak salah. Tapi jangan pernah berhenti di situ. Proses penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita harus sampai kepada contoh Yusuf ini. Bukan aku, tapi Allah. Ini luar biasa saudaraku ya. Jadi pagi hari ini kita mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa. Sekali lagi tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya juga tanya pada diri saya. Tuhan, kalau Engkau menyertai aku rindu Tuhan. Engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Aku rindu Tuhan. Proses dalam penyertaan-Mu adalah menjadikan Engkau semakin nampak dalam hidupku. Ini harus jadi doa dan kerinduan saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi yang luar biasa ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam penyertaan-Mu, di dalam setiap kehidupan kami sampai akhir zaman nanti. Satu doa kami, yaitu biar Engkau semakin besar dalam hidup kami. Kami semakin lenyap. Engkau semakin nampak dan kami semakin tidak nampak. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.